warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina baraqu quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'ala al-Qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali ke ayat 1 juz 30 surat Abasa dan seterusnya. Suratu Abasa makiyatun isnatani wa arba'una ayatan. Suratu Abasa namanya surat Abasa. Abasa itu kalau bahasa kitanya apa ya? Manyun, merengut lah. Ya. Hati merasa tidak enak itu, hatinya gelo gitu. Kira-kira merengut bahasa. Sinis kalau bahasa Indonesia sinis Abasa. Makiyatun, ini suratnya termasuk surat makiyah. Artinya wahyu yang turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, disebut surat makiyah. Surat makiyah. Isnatani wa arba'una ayatan. Isnatan itu 2. Wa arba'un itu 40, 2 dan 40 ayatan. Jadi ayatnya ada 42 ayat, ya. Kita mulai dari ayat pertama. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa adzabul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa, dia bermuka masam. Ini dia. Ya. Artinya rodo raina. Watawala, dan dia berpaling. Ada melanggan abasa ai an-nabiyyu ta'akha wajhuhu. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad yang hatinya lagi kurang berkenan, itu Nabi Muhammad. Suatu hari Nabi Muhammad itu hatinya kurang berkenan, wajahnya tampak agak merengut kayak sinis gitu, mukanya agak batawalan. Udah gitu dia berpaling gitu. Nanti ceritakan arodo li ajli, ya. Arodo li ajli. Arodo berpaling. Kenapa berpaling li ajli? Karena anja abul akma. Nah, bahwa pada saat itu telah datang kepadanya, kepada dia al-a'ma, seseorang yang tunanetra, orang buta. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Faqata'ahu amma huwa mas'ulun bihi liman yarju islamahu min asrafi Quraisy aladina huwa harisun ala islamihim. Balam yaktril akma anahu madulun bidalika panadahu alimni mimma alimaka Allahu panjorokan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baitihi tiba bidalika dimana jala fi kadi surati pakana pada dalika yaqulu lahu idza jaa marhaban biman
tak bani ini Robi banyak itu lagu Riga lagu. Jadi begini, jadi ayat ini turun ada sebab musababnya ya, nggak tiba-tiba turun aja gitu ya. Dan sahabat Nabi Muhammad sedang sinis gitu ya, dan tidak berkenan hatinya dan dia berpaling anja'ahul a'ma ketika datang kepadanya orang yang buta. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad itu sedang kedatangan tamu para pembesar, penggede ya, para pejabat. Ya, pejabat itu adalah pejabat-pejabat kafir Quraisy. Memang lagi asik itu berbincang-bincang tukar pikiran kayak kita diskusi dengan para pejabat-pejabat kafir Quraisy itu sama pembesar-pembesar Quraisy itu. Nah, harapan Nabi itu punya sifat tablik ya, menyampaikan apa yang pernah diterima dari Tuhan. Wahyu ya, tablik menyampaikan tentang Islam ya. Harapannya pembesar-pembesar kafir Quraisy ini dengan diskusi tukar pikiran dengan Nabi diharapkan bisa terbuka hatinya, mendapat hidayah dari Allah lalu masuk Islam. Harapan Nabi serius, para pembesar yang datang. Tiba-tiba datang Abdullah itu Umi Maktum, orangnya tunanetra, Abdullah bin Umi Maktum tunanetra. Iya kita. Nah, Umi Maktum juga nggak tahu. Dia nggak tahu kalau Rasulullah sedang berdiskusi itu dengan para pembesar. Kan nggak lihat itu Pak, ya kan? Nggak lihat yang datang itu siapa. Tiba-tiba datang aja, berdok sama Nabi. Ya Rasulullah, diajarkan kepadaku, sampaikanlah ilmu kepadaku tentang ilmu-ilmu yang kau terima dari Tuhan, dari Allah. Gitu ya. Tapi menurut Pak, ya emang ya menungso ya. Kalau di satu sisi emang namanya menungso ya Pak, tetap ada lah seperti itu. Ya. Rasulullah niatnya kan baik, berharap ini. Tapi bukan berarti ini nggak begitu perlu kan gitu ya. Artinya ini levelnya, yang ini level kurang level. Ditegur sama Nabi. Orang kita kan level-level gitu. Orang ini, wah kalau di nama Pak Lurah, mau apa dia? Kalau ini kayak direken kayak, ini benar. Suka begitu nggak? Iya. Suka begitu. Cuma Nabi itu jadi Nabi sendiri. Waktu ngobrol sama para pejabat kafir Quraisy, datang, wah ini orang menengah ke bawah ini kan yang tak ada menengah ke atas. Wah kumpulin kalau menengah ke atas toh, yang menengah ke bawah rapatnya di, nah menengah ke bawah sepele berpaling. Itu orang kenal barang ngono kae. Itu orang kenal. Padahal dia lagi susah rambut bolo yang diboleh ya sing cilik-cilik. Iya, rai-rai mepet-mepet kalau dijelek, rai-rai akrab dulu kae. Nek pas orang gue, ayo ketemu barangnya yang selevel nyepelek kayak ada yang gitu ya? Ada Pak? Ada. Banyak. Ada. Nabi ditegur. Nah, akhirnya Bama Jarika, tidakkah kamu tahu? Kata Allah, tahukah kamu? La'allahu yazakka, barangkali dia itu ingin membersihkan diri daripada dosa-dosa. Tahukah kamu kalau seandainya datangnya dia itu memang
Justru ingin membersihkan diri, tazakka. Pengen dibimbing, pengen membersihkan diri supaya terbuka mata hatinya dan dia bisa benar-benar menjadi orang yang beriman karena dia bisa bersaksi dengan benar. Betul nggak, Pak? Dan justru itu nanti yang akan bawa manfaat. Kamu nggak tahu, jangan sepelekan. Banyak penggede kamu layani serius banget, ya kan? Bila yang dianggap wong cilik ini orang level. Oh, saya juga asal ditegur sama kamu jangan ngajarin level-levelan. Rasulullah jadi begitu, Pak. Saya ngaku umat Nabi Muhammad itu udah level-levelan ini loh, gak level itu nih. Ini ngaku nih umat Nabi Muhammad pernah begitu ditegur sama Allah. Makanya surat Abasa. Nah, itu Allah menurunkan ayat ini dasarnya itu karena peristiwa itu. Makanya disebut asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat diceritakan. Ya, Bama yudrika ayu limuka. Tahukah kamu? La'alam ya jaga. Barangkali dia itu orang yang ingin membersihkan diri dari dosa-dosa. Ya, lalu dia akan menjadi orang yang benar-benar beriman daripada kamu diskusi. Daripada sama orang kafir yang jelas akhirnya terus karena dia nanti bisa membantu kamu mulai ngaji tenanan. Karuan ngomong itu harus ngaji. Cuman pengen kepo aja paling-paling. Gini bener. Dan orang yang zaman levelnya rendahan. Kamu kan nggak tahu siapa tuh dia betul-betul mau menyucikan diri, dia mau ngaji, pengen cari pengetahuan yang berasal dari Allah, malah kamu sepelekan. Goro-goro sedang melayani para pembesar. Sampean lagi santai, istirahat pokoknya. Dibangunin, ada titulan dibangunin. Bangun, apaan sih? Kamu Pak ada tamu, kamu sih tamunya Pak Camat tuh, kira-kira. Kira-kira gimana? Jumbo-jumbo nih. Jujur, iya, jawab kan orang dulu. Coba kamu nih Pak Camat tuh, kira-kira. Langsung bangun buru-buru. Keluar, ya kan? Bos, wow deh, dandan, lambilnya ganti, ya. Batik kenapa? Coba kamu nih. Nah, bangunlah, udah tamu, coba tamu nih. Joto, anda dulu ayah lagi istirahat. Anda dulu ayah lagi berkota nih. Bilang Camat. Umre, gua. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada apa banyak? Ada apa? Itu tidak bisa dipungkiri hal kayak begitu itu. Itu mah perkara rasa itu. Begitu. Makanya rasa itu butuh diopeni. Karena itu orang pengen kepo-kepo dulu, ngobrol itu enggak itu. Dijak ngaji yang mau. Tahu mana jadwal ngaji berapa banyak kamu model begitu. Tapi orang pengen ngaji omong kepo-kepo tok. Nah, orang yang datang serius mau ngaji padahal mau ketoke nang duwe boleh orang dilayani. Oh ya, ini pusat ya, wah, saya sudah tangani. Gini tuh, hati nggak pernah bohong. Mujahadah yang paling berat itu kayak gitu, Pak. Jihad yang paling besar itu kasus. Perang jelas apa? Jihad itu jelas. Nah, menang mati ya mulai ya. Menang mati ya wes.
Musuhnya mati wes ya. Tapi yang urusan ini melawan hawa nafsu wah apa depol. Mulai cari ya, dan tahun poso itu untuk apa? Berperang melawan hawa nafsu sehingga ntar Idul Fitri termasuk orang yang menang. Menang apa? Menang apa? Lu buanggang lu baik. Lu izin bapak izin termasuk orang yang menang. Menang apa? Ya. Ini benar. Iya. Idul Fitri dari sekarang. Ya, dari mulai Rejab, Ruah, Maret kok. Sekarang udah kedatangan kosong. Sing jare parep iki bocor. Saya ingin kosong. Pas giliran udah nyampe di puasa, yang dipikirin loh. Ada Pak Tarso malah sekarang udah mulai nyicil Pak untuk Idul Fitri ngono barang nyicil ya. Iya, itu. Ngono dungane yo balik ke Ramadan. Kalian urung Ramadan sing dicicil Idul Fitri. Itu. Ini TPS ya kok. TPS ya. Karena puasa, nanti bulan puasa termasuk orang menang, orang habis berperang melawan hawa nafsu, reetan ini. Jadi benar, karena ngomongin kau. Bahkan au ya zakaru, patan fahu zikro, atau mungkin dia kepengen mendapatkan pelajaran. Dia benar-benar pengen tahu, pengen dapat pelajaran, pengen menimba ilmu, bahkan paham, jikro, lalu pelajaran itu bermanfaat kepadanya, gitu ya. Makanya kadang kalau kita ketemu orang ya, tamu yang datang atau apa ya, pengalaman di Padepokan aja, itu kan niatnya aja yang niatnya itu harus dijaga. Kita kumpul-kumpul ke sini ke Pasujudan, ke Padepokan. Ini kan Padepokan Santri Wali Songo. Niatnya apa? Jadi niat dulu, nomor satu niat. Kalau niatnya menuntut ilmu, datang menimba, ibarat orang ngangsu ya, kalau orang Jawa langsung ilmu, ya orang ngangsu memang idealnya datang kan Pak? Tahu ngangsu ya Pak? Iya, berair. Ngambil air di sumur itu loh, atau di sumber, ya kan? Itu kan kita yang datang ke sumur. Kalau di sumur ada timba, timbanya dimasukkan ke dalam sumur. Apa sumurnya yang di bawah? Timba masuk ke sumur. Gimana? Timba masuk ke sumur. Orangnya datang ke sumur kan? Orangnya datang ke sumber ke mata air. Bukan begitu Pak? Masuk ke dalam sumur timbanya, bukan timbanya yang diseret. Makanya ada kayak itu mengatakan al ilmu yuzar wala yazar. Ai al ilmu yukta wala yakti. Al ilmu yuzar, ilmu itu diziarahi, dikunjungi, wala yazar, tidak mengunjungi. Makanya perintahnya utlubul ilma, tuntut. Baru bisin. Walaupun kamu menuntut sampai ke negeri Cina. Begitu kan? Iya. Kemudian dalam hati, memang Pak Marto dulu ke negeri Cina. Saya nggak perlu ke negeri Cina. Kita nggak ke sana Cina, nggak ke sini. Mbak Nur, lu tinggal belajar ya. Main ke Cina udah ke sini. Yang juga Mbak ya. Halo, saya mau Cina apa? Tinggal ngomong. Sorry, mana Cinanya? Allah kita sudah ngomongnya ambil orang tuh simpel saulin wajahnya. Perlu bapak tuh
kecil mungkin nanya ke sini ya. Artinya apa? Ya kesimpulannya kalau melihatnya datang ke sini mau ngangsu, cobalah bawa wadah yang kosong. Jangan bawa wadah yang ada isinya kalau memang lihatnya kamu ngangsu. Kan apa itu? Benar-benar. Kenapa? Kalau sampai datang bawa wadah yang kosong, kemudian ketemu corong yang kosong, ketika ada sesuatu yang datang masuk ke corong, otomatis dia akan tertampung di dalam wadah yang kosong. Tapi kalau sampean jenengan bawa wadah udah kebak isi, walaupun ketemu corong kosong, nanti ketika masuk nyampe ke wadah sampean tumpah apa tidak? Tumpah. Nggak dapat manfaat sampean. Makanya kudu podo-podo lae kosong, podo-podo resik. Ini betul. Sing langsung bawa wadah resik. Yang sumber ketemu corong timbo sing resik. Sampai bawa wadah kosong ketemu corong sing mampet. Belum sampai ada wadah menbuka. Makanya di sini harus ada apa? Kalau bahasa kita komitmen, kesepakatan yang jelas. Komitmen itu biasanya sampai ada akad ya, akadnya yang jelas. Kayak orang jualan kan, ini harganya berapa? Nah, dari 5.000 kan kesepakatan komitmen. Ayo mas podo-podo ikhlasnya. Ikhlas itu bukan berarti gratis kan? 5.000 mbak, iya 5.000. Kesepakatan ya, iya, nganggur roti, iya. Saya mengeluarkan uang 5.000, saya dengan hati yang bersih itu saya ikhlas. Yang jualan es pakai roti, ya ikhlas memberikan itu. Gitu betul. Itu kesepakatan bukan? Akad bukan? Nah akad itu baik perjanjian, komit. Kita komit. Ayo, saya mau menimba, teman. Jadi persiapan wadah, aku nyapa corong kan gitu. Ayo kita janji foto-foto leko kosong. Aku niatnya mau apa? Kalau mau nimba, kalau niat mau nimba, bawa wadah yang kosong. Nanti ngarep ngangsu, bawa wadah yang kosong. Al ilmu yuk tak melayati. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Gini betul. Oke ya, makanya harus itu. Nah, sekarang niatnya kesini mau apa? Ya kan? Mau ngangsu apa harus ngejoki? Kalau niatnya mau ngejoki, mau ngisi, tolong. Kalau emang datang ke sini mau ngisi, siapkan wadah sampean dengan isi yang cukup. Silahkan dijokro ning kene. Nanti saya akan persilahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Ini betul? Dua. Gitu sebetulnya. Nah, kadang-kadang yang datang ke sini cuman mau kepo-kepo doang. Dia bawa wadah, bawa wadah. Jadi orang pakai kebak, jadi orang pakai kebak. Wah seolah-olah wes koyo biru kae. Wes koyo kebak-kebak kae ngalang-ngalang ya. Akhirnya apa? Ya udah enggak sama-sama enggak manfaat. Debat kusir ra karuan. Ya, diskusi semalam suntuk yang dibahas kagak jelas. Gini benar. Ada enggak yang begitu? Banyak orang harus menghadapi itu. Melayani tekan subuh itu zaman ngomong kayak bulat itu apa? Loh maksud saya kalau nggak sampai mau ngejoki, bawa apa yang mau dijoki? Nanti saya berikan waktu dan tempat, kami persilahkan. Ini tenang. Jangan cuma menggunakan tempat ini sebagai panggung kepentingan. Ini benar. Oh, itu kan membawa kepentingan yang sepele. Nah itu sebetulnya. Nah tinggal kita mau niat apa? Mau nimba, mau ngejoki.
Apa cuma mau kepo-kepo? Kan jawabannya banyak kepo-kepo karena kepentingan tadi. Kepentingan tahu menunjukkan seolah-olah paling jaya. Oh, ujung-ujungnya apa, Pak? Ya, kalau karpet gitu. Banyak ini. Ini benar. Banyak. Mari kita nggak lihat orang, jangan pakai level-level lah. Yang penting, ayo kita sama-sama meluruskan niat. Kita meluruskan niat. Dunia akhiratnya nyata, Pak, jelas. Dunia akhiratnya jelas, ya. Dunia akhiratnya jelas. Bagi yang sudah jelas, kalau belum jelas ya menangan-nangan. Ini benar. Mesti nanti ya bolo alam bisa, Pak. Bolo alam bisa. Surga neraka itu dua, Pak. Surga neraka. Ada nggak Pak surga neraka? Ada, pasti ada. Dia sudah tahu. Dan justru yang sudah tahu surga dan neraka nggak pernah kepengen surga. Yang udah tahu surga itu. Nih, surga itu pencipta apa diciptakan? Diciptakan. Diciptakan. Kalau diciptakan namanya apa? Makhluk. Neraka? Diciptakan atau pencipta? Diciptakan. Di surat Ar-Rahman kemarin kita ngobrol sama siapa? Surat Ar-Rahman, Pak. Oh iya, bunyinya apa? Ulu alaiha fan. Banyak kawat huruf juga Zul Jalali wal Ikram. Ulu alaiha fan. Semua yang ada selain Allah itu fana. Fana itu apa artinya? Lenyap. Tidak ada. Banyak kawat huruf juga. Dan yang tetap kekal, yang tidak fana, itu hanya wajah Tuhanmu, zat Tuhanmu. Karena Tuhanmu itu Khalik, dia sang pencipta, sang maha pencipta. Selain dia, ini diciptakan. Kata dia, kul alaifa, semua yang diciptakan itu fana. Jadi kalau nanti di akhirat nggak ada surga, nggak ada itu, sama ojo kecewa. Kan surga itu bukan Tuhan, kan? Surga itu Tuhan bukan? Kalau sampai mempertuhankan surga itu musyrik. Neraka juga bukan Tuhan. Orang-orang loh ini. Loh, ini sebenarnya di Quran loh, Pak. Kami habis baca Quran itu sudah Allahul Azim. Enggak benar Allah. Coba nanti surat Al-Fatihah, kulu alihafan, banyak komat huruf bika, Zul Jalali, wa Ikram. Semua selain Allah itu, mana yang tetap kekal, bako, itu adalah wajah Tuhan, zat Tuhan. Zul Jalali wa Ikram. Memiliki kemuliaan, memiliki kekuatan, mutlak. Jadi kalau kamu lihat mengaji nanti kamu masuk surga. Jadi nanti kalau ternyata di sana nggak ada surga, jangan kecewa. Karena surga itu panas. Halo, tenang, Pak. Nanti manusia itu akan dibalas sesuai dengan balasan yang setimpal gitu ya. Balasan yang setimpal, Pak. Kamu yang ngerti, Pak, boleh jalur balasan yang jalan. Jalur pahala juga mau. Sama seperti pahala. Karena pahala itu setimpal dengan apa yang kita lakukan. Bawa Pak Yoko melihat saya lagi jalan, jatuh nyungsep di got. Pak Yoko nulungin saya, baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik kan? Ini dapat pahala. Dengan balasan yang setimpal. Supaya dia bisa dapat balasan setimpal bagaimana? Kan dia lihat saya jatuh nyungsep di got, dia nulungin kan? Supaya dia dapat balasan yang setimpal gimana?
Harusnya usah dulu dikat disuruh itu setiap namanya. Mau. Oh ya, banding. Loh, sampai itu dikasih jebakan-jebakan, tapi nggak paham namanya. Banyak jebakan. Untuk apa? Menguji kesetiaan, menguji cinta. Nggak sembarangan apa mengakui cinta. Iman aja diuji kok. Apalagi cinta. Diuji Pak. Kasih jebakan-jebakan ayo. Pakai jebakan ini mulai ngos enggak? Baru kumpul sama pejabat yang mulai ngos harus yang kere. Baru kenal pejabat aja kalau ngomong kere. Mulai ngos. Ya benar. Nah ini ceritakan mereka. Itulah manusia. Kamu kok paham? Tapi informasi dari Al-Quran juga. Surga itu tidak perlu dicari. Coba nanti lihat di Quran ada enggak. Jadi surga itu didekatkan untuk orang-orang yang takwa. Coba cari di Quran aja. Kalau Arabnya, wa usrifatil jannatul lil muttaqin. Surga itu didekatkan orang yang takwa itu. Jadi kenapa sebenarnya boleh suaraku? Pengen suaraku nanti surga itu didekatkan. Namanya didekatkan, ya kan? Coba meja itu didekatkan, perlu nggak jauh-jauh? Enggak didekatkan. Saya duduknya di sini, meja udah didekatkan. Saya perlu nggak nyari meja ini? Udah didekatkan. Untuk siapa? Untuk saya yang mengajar. Coba gantian, besok siapa yang mengajar? Ini mungkin didekatkan surga. Gak perlu boleh-boleh meja. Bisa dipahami ya Pak? Kalau sama masih itu, nggak akan ikhlas selamanya. Sampai budek nggak bakal ikhlas sama. Karena syarat amal itu harus ikhlas. Bagaimana kita mau memberikan ikhlas? Ikhlas itu ada di dalam surat al-ikhlas. Tapi di dalam surat al-ikhlas juga nggak balas tentang ikhlas. Yang dibahas tentang ketuhanan, tentang keesaan Tuhan. Ini benar. Cuma diwal ini yang membuat kita kepleset. Itu kadang-kadang kita merasa. Itu kadang-kadang kita kejam. Jangan level-level. Tugas kamu kan apa sih? Yang penting kamu menyampaikan kepada siapa aja sampaikan. Tugas kamu bukan memberikan taufik, tugasku bukan memberi hidayah. Tugasmu tabligh, sampaikan semua yang kamu tahu. Pada siapapun. Urip iku urip. Nek kowe urip, kudu ora semua dirangkul. Bener-bener. Jangan pilih-pilih. Ora kuwi ono sing gemedhe kae. Wah kan, wis ceketok pendek-pendek omongnya panjang, contohnya kacang panjang ini ora itu. Ada yang diluruskan susah banget. Bengkok terus, oke. Ya jangan terus kita milih-milih, jangan semua diurupi. Ya urusan nanti nyampe itu urusan kita. Pengiman itu dengan izin Tuhan. Tidak bisa orang sembarangan iman itu tidak bisa. Nanti kita bahas ya. Nah ini kenapa ini pengaruh. Amma manitaguna Pak antara luka soda. Amma manitaguna. Adapun orang yang dirinya merasa cukup dia bilmani. Adapun orang-orang yang merasa kaya, istagna itu, gina itu kaya Pak. Amma manitaguna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya kaya, itu bakal kaya. Pak antara luka soda, maka kamu malah melayaninya. Giliran komputo yang tidak kaya, kamu berpaling. Kamu tidak enak hatimu, kamu sinis sama dia. Dan orang yang dianggap dia punya kekayaan, punya jabatan yang pengaruh, kamu malah melayani dia. Ini keren.
kamu begitu? Padahal tugasmu bukan begitu. Tugasmu cuma menyampaikan apa yang kamu sudah terima, yang kamu tahu. Wa ma'alaika ala zakat. Padahal tidak ada jalan apapun kalau dia itu tidak membersihkan dari itu, yaitu iman, yang beriman. Tugas kamu tidak membuat orang itu beriman. Tugas kamu hanya menyampaikan. Iman atau tidak iman itu dengan izinku. Iman itu dengan izin Allah, Pak. Nah, kita pernah minta izin Allah belum? Nah, cuma ngaku-ngaku ya, ngaku-ngaku. Makanya di surat Al-Baqarah dulu juga diinformasikan banyak yang ngaku-ngaku. Itu waminan nasi mayakulu amanah billah wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Waminan nasi dan sebagian manusia itu mayakulu. Banyak orang yang berkata amanah billah. Saya ini orang yang beriman pada Allah. Wa bil yaumil akhir. Kamu orang beriman dengan hari akhir. Tapi Allah bilang wa mahum bimu'minin. Dia tidak termasuk orang beriman. Aku belum izinkan dia iman. Aku belum beriman dia iman. Dia tidak termasuk orang walaupun aku beriman pada Allah di hari akhir. Itu loh, itu kan masalahnya. Makanya kita berdiri ini ya, harapannya mudah-mudahan kita termasuk orang yang diizinkan oleh Allah menjadi orang beriman itu. Dan harapannya dengan Allah mengizinkan meridhoi kita menjadi orang beriman, iman itu akan memberi manfaat buat diri kita. Tandanya iman bermanfaat untuk diri kita itu satu, kita akan dihilangkan dari penderitaan. Allah hilangkan penderitaan, azab itu kapan? Fil hayati dunia, sejak di dunia. Tidak ada. Dan Allah akan memberikan kesenangan sejak di dunia. Itu tandanya. Dan di Quran ada. Baca boleh nanti surat Yunus ayat 100 boleh. Oke. Nah itu indikator ya. Indikator. Tugas kamu bukan menjadikan dia beriman, nggak bisa kamu memberitahu dan hidayah. Udah sampaikan aja, nggak usah pilih-pilih. Mau mulai itu diurut semua diurutin. Halangan manapun diterima. Itu kan enggak, ya kan? Ngomong patoknya revisi sesuai, jangan. Siapa tahu emang benar-benar dia pengen tobat. Ya benar. Saudara kita ini di masyarakat itu macam-macam modelnya, Pak. Di sini tuh sering kok kedatangan ini itu sering kok, Pak. Ya benar. Oh, jadi serapa tugasnya apa dewe urut, ayo kita ajak ngobrol, kita sampaikan kebaikan. Ya, terlepas diterima atau tidak, ya kan? Itu urusan Allah. Dia senang atau tidak senang, nggak ada urusan. Kenapa yang kita sampaikan aja, nyorot aja, kayak matahari itu. Nyorot aja, lu butuh buat nyorot, lu nggak butuh buat nyorot. Kue seneng aku ya nyorot, kue orang seneng aku tetap nyorot. Gini betul? Iya. Matahari itu gak pernah kemana-mana, aku nyorot terus. Terserah, kalau butuh nyorot ya nyorot. Ya butuh sorotku ya kan di lapangan dulu ya. Gede apa jadi ya. Butuh orang apa? Nah tugas kita menyampaikan nyorot terhadap siapa saja. Gak usah pilih-pilih. Gak usah pilih siapa aja. Itu kira-kira gitu. Ba'ama manja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu manja'aka yas'a, itu dengan bersegera untuk apa? Mendapatkan pelajaran. Halun min fa'il ja'a, bahwa yas'a, nah, sedang dia itu adalah orang yang takut kepada Allah. Pa'anta'an hutalah, maka ternyata kamu malah mengabaikannya. Jadi gitu. Tahu ya kebayanya ini ya. Jadi memberitakan teguran kepada Nabi ketika melayani tamu pembesar-pembesar, lalu dia mengabaikan tamu yang tidak pembesar. Ketika dia melayani tamu yang kaya, dia serius dia layani. Dia ada tamu yang rojo miskin, malah
berpaling, waktu masa tidak berkenan. Gitu loh. Padahal belum tentu. Siapa tahu justru dia yang itu benar-benar ingin mencari pelajaran, mencari ilmu, mencari petunjuk. Benar-benar dia memang ingin membersihkan diri. Benar-benar dia orang yang memang takut atau takut kepada Allah. Sedangkan dia kan cuma kepo-kepo doang. Kadang-kadang cuma ngeledek doang. Iseng-iseng kok kadang. Ini betul. Kadang-kadang punya kepentingan lain. Tuh, akhirnya Allah Ta'ala innaha takiro. Sekali-sekali jangan begitu dong di kampung. Allah yang kalah. Janganlah demikian, jangan kamu begitu. Kamu jangan bersikap seperti itu gitu. Kalah itu artinya. Innaha takiro, sesungguhnya ajaran tahanan itu ya takiro adalah suatu peringatan. Itu terlalu kopi yaitu pelajaran untuk semua makhluk. Ilmu-ilmu Allah itu adalah pelajaran untuk semua makhluk. Yang mana aja. Nah, kamu juga menyampaikan jangan pilih-pilih begitu. Nah, tazkiratun. Semua surat-surat dan ayat-ayat dari Tuhan itu disampaikan kepada makhluk. Untuk kebutuhan makhluk, untuk makhluk semua. Ayo hidup terlebih ya, pelajaran. Untuk siapa? Paman sa'ada Allah. Ya. Paman sa'ada maka barang siapa yang menghendaki ya saat itu. Jakaru setelah dia yang memperhatikannya. Hafidho dalika pata'adho yang memelihara demikian itu. Lalu dia mengambil pelajaran dengan pelajaran itu. Dan sungguh-sungguh orang dia pasti akan menjaga. Ya perlu dicatat yang rumah diapa nih, nasi tenanan itu. Ya dia jaga ilmu itu, kan dia tahu sumbernya dari firman. Saya menjaga pelajaran itu, tapi dia jaga baik-baik. Menjadikan pelajaran, bukan sekedar kepo. Ya tak ada. Ya. Dia benar-benar untuk mengambil pelajaran. Dari mana? Fi suhufim mukarramatin. Dari di dalam suhuf itu lembaran, Pak. Ini kan lembar-lembar terdiri dari lampiran-lampiran. Nah ini namanya suhuf. Banyak kumpulan dari suhuf-suhufnya disebut mushaf. Mushaf yang dijadikan bacaan menjadi mushaf Al-Qur'an. Nah, suhuf itu lembaran atau lampiran. Ada di dalam lampiran-lampiran ini. Suhufin mukarramatin yang dimuliakan. Ini lembaran-lembaran catatan-catatan yang dimuliakan oleh kita yang meyakininya. Bahkan marfu'atin ditinggikan. Makanya ini tak boleh naruh ini di sini. Ini harus di atas ini. Ini tempat kita duduk ini kaki, ini harusnya di atasnya supaya dia ditinggikan. Adabnya begitu. Marfu'atun. Apalagi begini ini nggak boleh kok. Zaman dulu nggak boleh bapak begini, mesti begini bapak Quran. Benar-benar. Zaman dulu begini Pak diajarin cara bapak Quran. Saya orang masuk dikempit Pak. Wah dilunggui Pak. Ya. Marfu'atun itu ditinggikan. Tapi sama sekali. Bahkan mutahharatin disucikan. Diyakini sebagai kitab suci. Sangat ditekankan untuk menjaga toharoh. Walaupun kita dalam keadaan berkades juga boleh membaca. Benar-benar dari sini sebenarnya. Jadi kalau dari sini harus dijaga. Kalau memang dia ingin mendapat tapi kalau cuma kepo-kepo doang itu, akhirnya kadang-kadang yang di sini nggak pernah dipakai malah yang diminta amalan. Pak, kalau rapi itu yang dibaca yang mana? Mulai malah tenanan, Pak. Ya benar. Betul benar, Pak. Nah ini kongkon ngapal nih, kongkon melancar nih, kongkon nopo. Iya. Jujur. Tapi ini Al-Fatihah, Qul Al-Falaq, Anas, Alif Lam Mim ayat 5, ayat kursi, amanah Rasulullah, diapalin ora?
Ya paling nanti lancar orang, jujur. Kenapa? Biar cepat-cepat iso mimpin tahlilan. Kalian sudah jaga ini, fi muka rumah. Semua yang ada di dalam lembaran-lembaran itu. Ini dimuliakan, marfu'ah, ditinggikan. Mutahharuk, disucikan. Kudu dijogo nek wong sing aku ora pengen dapat hidayah dari Allah, jaga. Aja dipilih-pilih. Bulan Rabi jaga tak mau itu. Orang Rabi tenang, iya Pak. Apa sudah bisa meminta minat? Kadang-kadang bosan gunting rambut Pak, gunting rambutnya kudu ngadep. Gunting lu aku nggak iso piye? Berarti niat apa itunya? Ben cepet-cepet diundang kon mimpin. Loh, kalau memang dia menganggap iman sama Al-Quran, jangan pilih-pilih lah. Ngaji kayak kita dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ya? Dan kita jaga. Kalau memang niatnya dapat pelajaran. Nah, dari sini nih, kita introspeksi diri, niat kita ke sini mau. Makanya saya kadang-kadang sampai nggak usah percaya amat sama saya, nggak usah. Nggak kafir, nggak percaya sama saya. Tapi ayo sampai berjalan meniti ke dalam diri, niat sampai ke sini mau apa? Itu aja. Makanya di sini ya, paman saat ada rohu, maka barang siapa yang menghendaki zakarohu, tentulah dia memperhatikan dia, mengingat-ingat dia zakarohu. Ingat-ingat apa? Yang dimaksud di sini hafidul dalika. Ia akan memelihara yang demikian itu patah azobihi, lalu dia mengambil pelajaran, dijaga, diapalin, lalu dia mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia perhatikan. Yang ada di mana? Fisukufin, di dalam lembaran, mas tiap lembar. Sudah berapa lembar kita dapatkan? Ya benar. Terus bagaimana sikap kita menjaga? Kenapa kita milih-milih yang gitu-gitu? Nah ini kembali aja ke dirasa lo dewi. Saya tidak menuduh, saya cuma membacakan. Saya kan membacakan. Kita baca bareng dan bacaan saya disimak sama jenengan. Artinya kalau bacaan salah, sama bisa tegur saya kan. Kita ngaji bareng kok. Dan nyatanya ayat yang kapan baca dengan ayat yang ada di buku saya sama di kitab saya isinya. Iya. Oke. Introspeksi diri. Ini muka rumah suruh ini lembar ini dimuliakan, marfu'ah, ditinggikan, mutahharah dan disucikan, munazahatin an masisayatin malah. Ya, dia dibersihkan dari pengaruh-pengaruh atau sentuhan-sentuhan setan. Makanya sadaqallahul benar. Saya membaca itu BID Safaro ya. Tangan para penulis ya. Yang menulis bang sahabat dulu penulis ya. Nabi juga tidak menulis sahabat. Jadi tangan penulis itu ya. Kudilan insanu ma'afaro. Kudilan itu binasalah. Al insanu manusia akai lu inal kafir, dilaknatlah orang-orang yang kafir itu maksudnya. Ya, ma'afarohu alangkah amat sangat kekafirannya itu. Begitu ya. Jabat itu bilang kafirnya makin mempong gitu. Nggak tidak lanat tahu kalau dia kafir. Sementara yang benar-benar tadi kafir. Nah, min ayyi syai'in khalaqahu. Harusnya orang-orang yang kufur kepada Allah itu introspeksi diri. Min ayyi syai'in khalaqahu. Dari apa dia diciptakan Allah? Ternyata pakola maka katakan min nutfatin. Dia itu diciptakan Allah dari nutfah. Nutfah itu sperma itu air mani. Cara Jawane yaitu manusia diciptakan dari situ. Ya, min nutfatin khalaqahu.
Dari sperma itulah manusia diciptakan dia. Fakadahu, lalu ditentukannya, ditakdirkan juga. Kamu tak ciptakan dari ini menjadi manusia, nanti ditetapkan. Ada ketentuan takdir yang sudah dicatat oleh Sang Pencipta. Yaitu diukur alakotan yang tadinya sperma menjadi segumpal darah, cuma mudhotan sebelumnya dari segumpal daging. Ila akhir kolkihi, sampai akhir penciptaan ditiupkan roh, jadilah manusia ini. Semua Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan, ya kan? Bukan pilihan kan? Kan kita begini itu nggak pernah milih, nggak pernah minta. Tahu-tahu udah begini aja. Tahu-tahu ditakdirkan jadi orang Jawa. Tahu-tahu ditakdirkan jadi orang Sunda. Tahu-tahu ditakdirkan jadi orang Batak. Kan kita nggak pernah milih. Jadi kalau sampai ditakdirkan jadi orang Jawa, ya jadi orang Jawa ya wajib. Karena itu ketetapan Allah. Maunya Allah sampai jadi orang Jawa. Jangan pengen jadi Belanda. Dan jangan pengen jadi yang lain. Udah orang Jawa jadi Jawa, jadi Indonesia. Udah apa udah. Memang Allah takdirkan kita jadi orang Indonesia. Udah gak pengen jadi Belanda. Nah ya. Summa sabila ya sama. Nah kemudian Allah memberikan jalan keluarnya ya sarohu dengan mudah melahirkan itu. Mulai sekarang gak sabaran dua bang dengan orang lain Pak. Pengen bojone perawan terus, surat sakar ngono berdiri saja, gini kan dikeluarkan dengan mudah, diberi jalan keluar dengan mudah. Kalau janji diberikan jalan keluar dengan mudah itu. Cuma amat tahu Pak Baro. Kemudian pada akhirnya nanti kamu dimatikan. Udah mati terus dikuburkan Pak Baro. Nah, mana kalau sekarang pada ruahan itu sebenarnya kelingan ini. Aku sebenarnya bakal mati kayak itu. Kemudian mati dikubur ya digundukan tanah itu. Saya seharusnya di mana nih? Yakin nggak sama keterangan yang ada dalam Quran? Kemudian kita sering juara kubur kan. Bahkan adanya adran itu kan ruahan ini kan. Bersih desa, bersih kuburan, kirim doa di situ kan mengingatkan kita. Kalau sekarang kita begini suatu saat akan jadi gundukan tanah seperti itu. Karena Allah mengatakan dari sperma dari gumpal darah daging, itu karena kemudian hidup diberikan jalan keluar yang mudah. Kalau makin besar jadi tua nanti mati, kalau udah mati nanti dikubur. Ini kan keterangannya gitu, Pak Abaro. Cuma amat tahu Pak Abaro. Kemudian Allah matikan manusia itu, kemudian dikubur. Apa? Jalan ubi kobri yaskuru. Dia jadikannya di dalam kubur yang menutupinya. Cuma tidak sa'an sarahu. Nah, kemudian apabila dia menghendaki, dia membangkitkan kembali wilbasi pada hari kebangkitan. Gitu ya. Kala lama yaktima amarok. Kala maka sekali-kali ya. Jangan begitu ya, jangan pakai level-level ya. Semua diurupi, semua dirangkul, semua dibaiki. Jangan milih-milih. Dia baik sama saya baiki. Kalau dia nggak baik ya saya nggak baik. Kayak itu ya podo kapi berarti. Kabeh kayu diapiki, sing sugih diapiki, pejabat diapiki, sing ora sugih yo diapiki, level menengah diapiki, level rendahan yo diapiki, sing katoke suwek yo diapiki, sing katoke mlitit yo diapiki. Ngono mlitit-mlitit tok sing suwek-suwek ngono jubene sing ngopeni sapa. Gitu betul. Jangan gitu kata Allah. Ya, lama ya dima'amarohu ya. Manusia itu belum melaksanakan layak al-ma'amaru apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Shadaqallahul Azim. Tampung, tampung kan? Tapi baru separuh lagi insya Allah. Ini masih minggu depan. Demikian tabarukan kita. Kitab Al-Qudris li Ma'rifati Tafsir Al-Quran Al-Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir lain sebagai referensi atau rujukan
di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Abasa juz 30 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Yang saja kita lihat bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Apabila ada yang ditanyakan, nanti setelah doa kita sambil ngopi rokokan yang nyantai ya. Hitung-hitung kita ancang-ancang dari sekarang latihan mulai rojo bumi. Karena setelah ini nanti kan kita udah nggak ada ngaji malam Senin. Kita nanti mulai awal Ramadan ngajinya setiap malam kan. Iya. Dimulai ibadah sholat tarawih dan seterusnya. Mulai kita ajak latihan dulu. Dilebih dikit, kemarin dilebih 10 menit, lebih lagi 50 menit. Dan kalau lebih setengah jam. Ben musuh kosong ora kaget. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbika warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Wow.